tidak pernah melakukan semua itu. Yang ibu yakinkan kepada pihak kepolisian bahwa dia tidak bersalah. Saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah. Peggy juga berpesan kepada saya, Peggy kalau Peggy tidak ada umur sudah, Peggy tidak apa-apa, Peggy ikhlas, Peggy jadi tumbal orang yang berada. Kamu kenal mereka? Kenal aja, cuman saya nggak tahu nama-namanya. Oh, terus kalau waktu peristiwa kejadian itu jam berapa? Itu peristiwa kejadian itu jam 9:30-an. Setengah 10 malam. Malam. Malam dong. Iya. Terus kamu lagi apa waktu itu? Lagi beli rokok. Jadi di warung. Di warung di depan. Enggak, di samping SMP 11. Oh, samping SMP beli rokok. Terus ketika beli rokok, Ada motor lewat tuh, Pak. motor yang korban Iya, motor korban. kenceng. Ya jalan kita biasa aja dia, terus dilempari batu. Mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi. Gitu. Jadi kenalnya temanan sama si almarhum Eki. Pacar Linda berteman sama almarhum Eki. Saka, sebenarnya kami miris mendengar ini kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu tidak saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Febri Adi. Buat kamu teman-teman yang pertama kali menonton video saya, jangan lupa di subscribe guys, yang ada tombol merahnya, serta di like, komen, dan diklik tombol loncengnya untuk mendapatkan setiap notifikasi upload video terbaru dari saya guys. Dan jangan lupa ya teman-temannya di share ke teman-temannya melalui Facebook, WA, Instagram, dan ke semua akun sosmed yang kamu punya guys. Dan di sini kita akan baca kasusnya Pina Cirebon. Dan di kasus Pina Cirebon ini aneh kasusnya, banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan. Dan baru-baru ini tertangkaplah si Peggy alias Peirong. Dan di sini saya akan mereaction mengenai kasusnya Pina Cirebon. Di kasus Pina Cirebon ini teman-teman banyak sekali kejanggalan dan yang kasusnya ini memang aneh sebenarnya. Dan si Peggy ini dia tidak mengakui kalau seandainya dia tidak membunuh si Pina. Dia ngotot kalau dia tuh tidak ada sama sekali membunuh si Pina. Dan sementara si AF ini saksi yang dibilang saksi kunci ini, dia pun ngotot kalau seandainya dia tuh menyaksikan si Peggy mengendarai kereta smash yang berwarna merah jambu. Tapi kita pun nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena kasus ini sangat janggal teman-teman. Dan ditanya lagi mengenai si Linda. Si Linda ini pun dia sudah lama nggak berteman lagi sama si Pina. Dan mengenai kasus si Saka ini, dia pun dibilang kalau dia ini seandainya dia ini korban salah tangkap. Padahal si Saka ini udah hampir sekitar 6 tahunan dia di dalam sel. Baru tahun 4 tahunan dia di dalam sel, teman-teman. Salah, sorry. Dan dia ini setelah keluar, cerita filmnya ini mengenai film Pina 7 hari sebelum Pina, barulah dia mengakui kalau dia itu korban salah tangkap. Jadi mana yang benar, mana yang salah sebenarnya ini? Memang itulah memang sekarang inilah yang diapakan polisi. Apakah benar-benar polisi ini salah tangkap atau tidak? Dan apakah benar-benar yang si tersangkanya ini ada yang benar-benar melakukan pembunuhan pun atau tidak? Atau karena mereka dipaksa supaya mereka mengaku, padahal mereka tidak ada melakukan perbuatan ini sama sekali. Bisa jadi. Tapi pun kita pun nggak tahu. Ya inilah ujian buat polisi. Disinilah polisi harus bekerja keras. Karena kasus ini bukan sembarang kasus. Kasus ini sudah menghilangkan nyawa orang teman-teman.
Saya tidak pernah melakukan semua itu. Ini fitnah. Saya dalam hati. Saya dalam hati. Di sini Peggy sampai ngomong saya rela mati karena bukan saya pelakunya. Tapi di sini ya polisi harus kerja ekstra hati-hati dan bekerja keras untuk mengenai kasus ini. Kenapa bilang? Karena kalau seandainya lah ya polisi ini salah, kan kasihan nih anak orang ini. Udah ditangkap, udah diapain semuanya, kan kasihan dia. Tapi kalau seandainya benar, tega kali lah sih gini. Ya kalau seandainya apa ya, salah ya salah. Tapi ya kita pun nggak tahu juga lah mana yang benar, mana yang salah. Saya tidak pernah melakukan semua itu. Ini fitnah. Saya dalam hati. Saya dalam hati. Tahu kejadian itu, tapi tetap bersikukuh polisi memutuskan Peggy yang melakukan kesalahan itu. Apa yang ibu yakinkan kepada pihak kepolisian bahwa dia tidak bersalah? Saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah. Peggy juga berpesan kepada saya, Peggy kalau Peggy tidak ada umur sudah Peggy tidak apa-apa, Peggy ikhlas, Peggy jadi tumbal orang yang berada, Peggy ikhlas mama kalau Peggy nggak ada umur, Peggy minta maaf, itu cuma pesan Peggy begitu aja. Ibu masih ingat pada saat 27 Agustus 2016 Peggy tidak ada di Cirebon? Iya, Peggy sedang bekerja di Bandung. Sudah berapa lama tinggal di sana? Sudah 3 bulan dia bekerja di Bandung. Kerja sebagai Buruh bangunan bersama bapak dan pamannya. sehingga akhirnya pada saat penggeledahan di rumah ibu aneh nggak? Tahu kejadian itu, tapi tetap bersikukuh polisi memutuskan Peggy yang melakukan kesalahan itu. Apa yang ibu yakinkan kepada pihak kepolisian bahwa dia tidak bersalah? Saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah. Peggy juga berpesan kepada saya, Peggy kalau Peggy tidak ada umur sudah Peggy tidak apa-apa, Peggy ikhlas, Peggy jadi tumbal orang yang berada, Peggy ikhlas mama kalau Peggy nggak ada umur, Peggy minta maaf, itu cuma pesan Peggy begitu aja. Ibu masih ingat pada saat 27 Agustus 2016 Peggy tidak ada di Cirebon? Iya, Peggy sedang bekerja di Bandung. Sudah berapa lama tinggal di sana? Sudah 3 bulan dia bekerja di Bandung. Kerja sebagai Buruh bangunan bersama bapak dan pamannya. sehingga akhirnya pada saat penggeledahan di rumah ibu aneh nggak? Tahu kejadian itu, tapi tetap bersikukuh polisi memutuskan Peggy yang melakukan kesalahan itu. Apa yang ibu yakin? Di sini ibunya Peggy pun bercerita kalau seandainya si Peggy ini waktu kejadian itu dia berada di Bandung katanya. Apakah itu benar atau salah pun kita pun nggak tahu. Dan di sini polisi pun harus bekerja keras untuk menyelesaikan kasus ini karena kasus ini memang rumit kasusnya nih. Sementara dari kesaksian si Aib itu dia mengatakan dia itu nampak langsung kenal wajah tapi tak tahu namanya. Dan sementara pun keretanya pun ada di kejadian tersebut. Dan di sini pun orang tua Peggy mengatakan kalau seandainya si Peggy itu lagi berada di Bandung. Bingung jadinya. Mana cerita yang benar, mana yang cerita yang salah pun bingung. Ya saya harap ya polisi harus benar-benar lah, jangan main asal-asal tangkap. Kan kasihan orang tuanya nih sampai nangis-nangis. Tapi ya polisi harus benar-benar memiliki. Ya kalau memang dia tuh nggak ada ya
bebaskanlah dia. Tapi pun kalau memang yang ada, ya hukum seberat-beratnya. Biar ibunya tuh menangis kayak manapun, tetap ibu biarkan saja. Kalau memang anaknya itu salah. Karena ya kayak manapun ya si ibu ya tetap pasti akan membela anaknya. Sesalah-salahnya pun kayak manapun, tetap orang tua tuh tetap membela anaknya. Apapun ceritanya. Dan dia pun tak rela kalau melihat anaknya digitukan. Dan kembali kepada seorang si korban. Kasihan juga si korban. Kenapa kasihan? Karena dia ini untuk mencari keadilan. Siapa sebenarnya pembunuh anaknya ini sekarang? Ya, di sini pun juga polisi pun haruslah bekerja ekstra keras. Inilah PR polisi. Inilah PR polisi sekarang yang harus diselesaikan. Karena kasus ini ya sudah viral tak kemana-mana. Mungkin sudah berada ke negara lain, di luar negeri kasusnya ini. Karena ini publik ini ke seluruh dunia, bukan Indonesia aja. Berarti ini sahabat lamanya dari ini. Jadi Almarhum. mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi. Gitu. Jadi kenalnya temanan sama si almarhum Eki. Pacar Linda berteman sama almarhum Eki. Gitu. Jadi tapi berapa sih sebenarnya? Soalnya ngomongin 30. Soal apa aja, Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Berarti ini sahabat lamanya dari ini. Jadi Almarhum. mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi. Gitu. Jadi kenalnya temanan sama si almarhum Eki. Pacar Linda berteman sama almarhum Eki. Gitu. Jadi tapi berapa sih sebenarnya? Soalnya ngomongin 30. Soal apa aja, Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Berarti ini sahabat lamanya dari ini. Jadi Almarhum. Dan di sini menurut kesaksian si Linda, usai pun panggilan polisi, si Linda ini sudah putus hubungan sama si Pina selama 6 bulan. Karena dia sudah putus sama kawan almarhum si Eki sudah 6 bulan. Jadi si Pina tidak berhubungan lagi. Dan kita pun bingung. Di cerita sebelum film Pina 7 hari tuh orangnya akrab kali loh, dekat kali. Malah sebelum kejadian pembunuhan si Pina itu, malah si Linda ini memperkenalkan si Eki sama si Pina, berboncengan untuk mengantarkan si Pina pulang. Tapi di sini kok lain ceritanya. Dari kesaksian si Linda ini, bahwa si Linda ini sudah lama tidak berteman lagi sama si Pina. Sudah 6 bulan. Dan dia pun tidak ada kontak-kontak hubungan lagi sama si Pina. Disinilah banyak kejanggalan terhadap kasusnya Pina ini ya. Saya harap kasusnya ini ya cepatlah selesai. Jadi biar arwahnya itu dan keluarga si Pina bisa tenang. Karena kasihan mereka loh, mereka tuh menuntut keadilan. Dan si Liliani harus benar-benar bersaksi. Jangan yang nggak ada diadakan, yang ada nggak diadakan. Ya, jangan membuat publik ini menjadi bingung mengenai kasusnya ini. Dan padahal pun kalau telusuri kasusnya ini, sebenarnya dari tahun 2016 itu mungkin udah selesai. Cuman nggak tahu kenapa. Mungkin ada banyak di balik dari belakang pembunuhan ini, kita pun nggak tahu ya kan. Ya saya harap para polisi pun
harus bekerja ekstra hati-hati untuk menangani kasusnya ini. Karena kasusnya ini sudah menyangkut menghabisi nyawa orang. Ini ceritanya gimana kenal dengan mereka? Nah, ya emang kebiasaan mereka kan nongkrong di depan. Nongkrong di depan SMP 11. di depan kan SMP 11 kebiasaannya. Kamu kenal mereka? Kenal aja, cuman saya nggak tahu nama-namanya. Oh, ibu. Ibu. Oh, kenal aja. Iya. Tapi nama-namanya nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Kenal aja karena sering lihat. Iya, karena sering lihat. Pernah berkenalan nggak? Enggak. Pernah ada konflik dengan mereka? Kalau konflik pernah Pak dulu. Oh, konfliknya kenapa dulu? Itu temen bawa perempuan. Oh, teman kamu. Iya. Siapa? Anak Pang, dulu kan saya kerja. Heeh. Dia kan Namanya siapa? namanya Momo. Momo. Orang mana? Orang Malang dia. Orang Malang. Jadi bawa cewek Yang dia itu bawa perempuan ke bengkel. matiin aja. Ke bengkel, ke tempat kerja. Dapat kerja. Nah, terus Nah udah gitu jam berapa tuh, sekitaran jam 10:30-an lah. setengah 11. Saya langsung duduk di situ. Kebetulan si ceweknya saya posisi di depan. Oh. Lagi nulis-nulis, bikin gambar. Heeh. Nah, itu langsung ada warga pada datang. Oh, bukan mereka aja. Bukan yang 7 orang aja, bukan. Bukan banyak. Buahnya tidak kenal satu-satu. Tidak kenal. Ada pemukulan Iya di situ saya dipukulin, diinjek-injek sama warga situ. Iya. Oh, alah. Tapi bukan hanya yang 7 orang. Bukan banyak. Oh, banyak. Terus kalau waktu peristiwa kejadian itu jam berapa? Itu peristiwa kejadian itu jam 9:30-an. Setengah 10 malam. Malam. Malam dong. Iya malam. Orang udah pada tidur loh jam segitu. Iya waktu kejadian. Udah pada tidur. Nah, terus kamu lagi apa waktu itu? Lagi beli rokok. Jadi di warung. Di warung. Di warung di depan. Enggak di samping SMP 11. Oh, samping SMP 11 beli rokok. Terus ketika beli rokok, Ada motor lewat tuh Pak. motor yang korban Iya motor korban. kenceng. Di jalan katanya biasa aja dia, terus dilempari batu. Udah dia langsung langsung kabur gitu. Oh, dilempari batu. Dikejar sama si anak muda yang biasa pada nongkrong di situ. Oh. Anak udah pada ngurus itu motornya sudah ada semua. Udah ada. Oh, pakai jaket nggak? Pakai Anak-anak muda itu. Jaket apa? jaket biru muda. Ada tulisan nggak? Kan kalau itu kalau korban kan tulisan ekstasi. Iya. Kalau itu pakai tulisannya apa? Iya. Bukan, yang korban itu kan ekstasi. Iya. Iya yang korban itu. Ekstasi. Nah, kalau yang ngejar pakai merek apa? Enggak ada yang pakai jaket. Tapi pakai nggak ada yang pakai jaket. Enggak ada. Kan geng biasanya suka ada jaketnya nongkrong motor. Nggak ada. Pakai baju biasa. Terus Saya pulang aja. Setelah ngejar, Iya udah dipepet terus saya takut saya pulang. jadi nggak tahu lagi kejadian apa setelah itu. Tahu, setelah itu saya nggak tahu. Ada Peggy. Ya dia sering kumpul sama anak-anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada Ada. di lokasi. Ada. Main ke Bandung juga begitu. Bareng sama saya kerja bangunan. Gitu loh. Ini kan kata bapaknya, gitu loh. Pekerja bangunan bareng sama adiknya Robi. Nanti Pak Deddy bisa nanya sama yang punya rumah, yang mengerjakan bangunan, katanya gitu loh, yang nyuruhnya, yang bayarnya ya. Kalau kita kan nyampein aja, omongannya begitu. Nah, gimana bisa bertentangan ada antara pernyataan bapaknya yang bareng kerja bangunan dengan saya? Ya dia biasa nongkrong di situ. Pokoknya kebiasaan mereka itu sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong di situ. Jadi nanti tinggal kuat-kuatan kesaksiannya, karena kan nanti pasti kan kalau ke pengadilan nanti kan bapaknya bersaksi nih pasti ya. Iya. Ada di sini. Nah, nanti nguat-nguatinnya gimana nih, karena ini menyangkut nyawa orang gitu loh. Nah, iya bang, itu nyangkutnya orang. Bang mati loh. Oh, bukan berencana, otak pelaku. Nah, ini itu kan nanti harus memberikan kesaksian. Yakin nggak? Itu namanya Peggy yang ditangkap sekarang. Kalau bicara sama saya
nggak tahu, nggak kenal kalau itu Peggy. Tapi kalau bicara wajah, saya mengenal. Mengenal bahwa itu Peggy. Peggy, saya mengenal kalau bicara wajah. Tapi kalau bicara nama itu nggak ada yang kenal. Satu pun dari anak-anak itu nggak ada yang kenal. Kalau Kepala desa. ya. Dua-duanya kan saling meyakinkan. Tugas kita kan, kalau tugas saya kan menyajikan. Ini. Yakin ya? Yakin melihat anak itu nongkrong di situ. Gitu kan. Kesehariannya nongkrong di situ. Nongkrong di situ. Cuman kalau peristiwa dia mengejar lihat, mereka mengejar. Tapi kalau pas peristiwa kejadiannya tidak tahu. Tapi bener yakin itu wajah dia, wajah si Egy itu. Peggy. Ya kalau bicara nama Peggy nggak tahu, cuman kalau bicara wajah ya saya tahu. Iya, berarti kan ayah udah Saya lihat juga sih. sempet kaget pas waktu ketangkep itu. Oh ini yang namanya Peggy. Ya, karena ini peristiwa hukum, bukan cerita-cerita yang biasa saya temukan di mana-mana. Kalau itu kita bisa berimprovisasi ya, atau saya juga tidak pernah berimprovisasi kok, orang ngalir aja begitu. Nah ini maaf ya, jadi kalau ini ceritanya gimana? Di sini kalau si pengakuan si Aib dia mengatakan dia ngotot benar-benar melihat bahwa itulah si Peggy. Memang dia nggak kenal nama tapi dia kenal muka. Dan dia berceritakan kalau seandainya orang si Pina dengan si Eki berjalan, mereka melempar batu kepada mereka. Lalu terjadilah di sini melalui kesaksian si Aib, dia mengatakan kalau dia itu melihat kalau seandainya si Egy itu berada di sana, tapi dia nggak kenal muka, nggak kenal nama, tapi dia kenal wajah. Dan ibunya si Egy dia ngotot kalau seandainya si Egy itu saat kejadian itu si Egy itu berada di Bandung, bukan di Cirebon. Dan teman-temannya si Egy juga mengatakan kalau dia itu lagi kerja di Bandung. Jadi kan bingung kita dibuatnya, mana sebenarnya yang benar, mana sebenarnya yang salah. Kesaksian si keluarga si Egy atau kesaksian si Aib. Disinilah polisi ini harus kerja ekstra hati-hati untuk menangani kasus Pina ini, karena kasus Pina ini bukan sembarangan kasus. Karena si Egy alias Peron ini dia mengaku dan ngotot kalau saya tidak bersalah, kalau saya tidak ada melakukannya nih. Sampai dia pun rela katanya dia tuh mati. Sementara si Aib ini dia ngotot kalau seandainya si Egy lah pelakunya. Karena dia melihat wajahnya. Dan keluarga si Egy ngotot juga kalau si Egy itu ada di Bandung. Ya, ini kita serahkan aja lah sama penyidik polisian. Semoga kasus cepat tuntas dan yang salah yang seharusnya harus dihukum seberat-beratnya. Divonis 8 tahun, remisi 3 tahun 8 bulan, mendekam di penjara. Hukuman 8 tahun, menjalani saya 3 tahun 8 bulan karena ada potongan remisi dan ikut program. Saka, sebenarnya kami miris mendengar ini kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa, saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan, kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Yang melakukan siapa Saka? Polisi, Polres Cirebon. Dan sampai suruh minum air kencing. Yang 1 liter ya, gede tuh. Suruh minum semuanya yang ada di situ. Termasuk saya dan teman-teman saya juga. Dan ada 1 orang yang nggak kenal, Ripaldi. Saya nggak kenal sama sekali. Dari 8 orang ini, 1 pun nggak ada yang kenal? 1 yang nggak kenal, yang Ripaldi.
yang lainnya kenal karena satu kampung. Tapi yang lainnya ada yang mengaku. Yang lainnya ada yang mengaku melakukan tindakan itu penganiayaan, pemerkosaan kepada almarhumah Vina. Ada yang mengaku, yang lainnya? Ya kalau itu saya nggak tahu, karena saya kan posisi waktu di rumah kejadian ada di rumah. Saya juga ada saksi. Saksi saya sampai sekarang masih ada. Ini divonis 8 tahun. Dan di sini, di kasus Vina ini, si Saka terpaksa jadi tersangka. Saka Tata ceritakan penangkapan dirinya, bahwa dia ini korban salah tangkap. Tapi kayak mana dibilang, kenapa sudah 8 tahun kasus ini dan viralnya kasus Vina ini melalui film Vina sebelum 7 hari. Kenapa di sini dia mengatakan kalaulah seandainya si Saka ini korban salah tangkap? Kenapa nggak dari kemarin? Dan kenapa sewaktu disiksa itu kenapa dia nggak ngadu atau waktu dilimpahkan ke kejaksaan dia tidak ngadu bahwasanya dia disiksa dan dipaksa harus ngaku kalau seandainya si dia ini dipukulin, disiksa habis-habisan sampai untuk disuruh mengaku kalau seandainya dia ini bukan pelakunya. Kenapa? Kenapa baru sekarang? Kan bingung masalahnya ini. Dia ditangkap, ditanya, dia dibilangnya dia tidak ada mengakui, tapi tiba dibawa ke Polsek Cirebon, disuruh ngaku dia mau kok mau ngaku. Dibilangnya dia kata nggak tahan kena siksaan. Oke, tidak tahan kena siksaan, tapi kenapa waktu dilimpahkan kejaksaan, kenapa Anda Saka tidak bilang kalau seandainya saya disiksa habis-habisan sama polisi, saya disuruh ngaku kalau saya tuh benar katanya saya harus terlibat dalam pembunuhan Vina. Kenapa? Kan bingung. Ya, di sini pun polisi pun harus kerja ekstra hati-hati dan kerja keras untuk melakukan kasus mengenai Vina ini. Karena ini menyangkut nyawa orang. Kasihan si korban. Si korban, ya keluarga si korban itu menuntut keadilan. Bukan menuntut keadilan yang salah. Keadilan yang benar. Bahwasanya si pembunuh anaknya ini harus benar-benar memang itu yang membunuh, bukan salah tangkap. Dan inilah PR buat polisi, harus kerja keras untuk menyelesaikan kasus ini. Terima kasih banyak teman-temannya yang telah menonton video YouTube saya sampai selesai. Semoga teman-teman dilindungi dan diberi kesehatan serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe video saya, tolong bantu subscribe guys ya. Karena subscribe itu ibadah dan gratis. Dan jika ada kata-kata saya banyak yang salah dan duduk sila serta tingkah laku saya banyak yang salah, ya saya mohon maaf ya geng. Karena suatu kesalahan itu ada banyak pada diri saya dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberkahi dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.